Untuk keseragaman sediaan menurut Farmakope Indonesia ke-6, Anda bisa lihat di FI6 halaman ini 2025. Kita lihat bersama. Nah, di sini diatur tentang keseragaman sediaan. Untuk menjamin konsistensi satuan sediaan, masing-masing satuan dalam batch harus mempunyai kandungan zat aktif dalam rentang sempit yang mendekati kadar yang tertera pada etiket. Jadi, jika di etiket tertulis parastamol 500 mg, itu artinya sediaan itu harusnya seragam, mendekati kadar 500 mg. Persyaratan ini tidak berlaku untuk suspensi, emulsi atau gel dalam wadah satuan dosis yang ditujukan untuk penggunaan secara eksternal pada kulit. Jadi, untuk sediaan yang ini tidak diperlukan adanya persyaratan uji keseragaman sediaan. Keseragaman sediaan itu dapat dilakukan dengan dua metode, yaitu keseragaman bobot atau keseragaman kandungan. Uji keseragaman kandungan itu berdasar pada penetapan kadar masing-masing kandungan zat aktif dalam satuan sediaan. Jadi nantinya untuk uji keseragaman kandungan, misalnya uji keseragaman kandungan dari tablet, maka setiap sampel tablet harus dianalisis untuk ditetapkan kadarnya dengan analisis yang sesuai, misalnya dengan spektrofotometri atau dengan HPLC atau dengan metode lain yang sesuai. Untuk uji keseragaman bobot ini dapat diterapkan pada sediaan-sediaan berikut ini. Nah, untuk tablet dan kapsul termasuk kategori di sini. Kapsul keras, tablet tidak bersalut atau tablet salut selaput mengandung zat aktif 25 mg atau lebih yang merupakan 25% atau lebih terhadap bobot. Ini boleh dilakukan uji keseragaman bobot. Kita lihat juga di sini ada kalimat jika dipersyaratkan uji keseragaman kandungan. Ingat tadi untuk uji keseragaman kandungan kan berarti tiap sediaan, tiap butir tabletnya harus ditetapkan kadarnya. Ini kan agak lebih merepotkan ya daripada uji keseragaman bobot. Maka jika ternyata dipersyaratkan uji keseragaman kandungan, industri dapat memenuhi persyaratan ini dengan melakukan uji keseragaman bobot jika simpangan baku relatif atau SBR dari kadar dari zat aktif pada sediaan akhir tidak lebih dari 2%. Jadi sepanjang simpangan baku relatifnya kurang dari 2%, diizinkan tidak dilakukan uji keseragaman kandungan, tetapi dilakukan uji keseragaman bobot. Ini adalah tabel untuk melihat bentuk sediaannya apa, tipenya seperti apa, maka uji yang tepat yang mana, uji keseragaman kandungan atau uji keseragaman bobot. Lalu di halaman berikutnya ini ada tabel 2, kita akan bahas nanti. Kita lihat terlebih dahulu di halaman 2028. Untuk keseragaman kandungan, ambil tidak kurang dari 30 satuan. Jadi dalam satu batchnya langsung ambil 30 satuan. Kalau sampelnya tablet ya ambil 30 tablet. Tetapkan kadar masing-masing 10 satuan menggunakan metode analisis yang sesuai. Jadi dari 30 ini kita ambil 10 saja, 10 butir tablet. 10-10-nya tadi ya, ke 10 butir tadi masing-masing ditetapkan kadarnya dengan metode analisis yang sesuai. Jadi kalau misalnya penetapan kadarnya sesuai monografi dilakukan dengan cara spektrofotometri, maka ke 10 butir tadi semuanya diuji dengan spektro. Untuk keseragaman bobot caranya, ambil tidak kurang dari 30 satuan
sama ya. Jadi dari satu batch langsung ambil 30 butir sediaan, timbang seksama 10 tablet satu persatu. Hitung jumlah zat aktif dalam tiap tablet yang dinyatakan dalam persen dari jumlah yang tertera pada etiket dari hasil penetapan kadar masing-masing tablet. Hitung nilai keberterimaan. Nah, dari sini sudah bisa dipahami ya perbedaan antara keseragaman kandungan dan keseragaman bobot. Sama-sama sih sampelnya 30, lalu diambil 10. Jika yang keseragaman kandungan tadi, tiap butirnya ditetapkan kadarnya dengan metode analisis yang sesuai, tetapi untuk keseragaman bobot, kita hanya menghitung kadar dari tiap butir tadi berdasarkan bobotnya. Ya, cukup bisa dipahami ya, saya kira. Nah, lalu kita hitung nilai keberterimaan. Ini di halaman 2028, masih di halaman yang sama. Kita lihat di sini. Untuk uji keseragaman bobot, tadi kan kita harus menghitung kadar berdasar bobot. Maka kita tetapkan A dulu. A adalah kandungan zat aktif persen terhadap jumlah yang tertera pada etiket yang diperoleh menggunakan metode analisis yang sesuai. Jadi walaupun dinyatakan dengan keseragaman bobot, tetap diperlukan penetapan kadar, tetapi penetapan kadarnya tidak per butirnya. Jadi kita lakukan penetapan kadar sekali saja untuk penetapan kadar dari A ini ya, kandungan zat aktifnya. Lalu tadi dari hasil penimbangan ini kita dapatkan bobot kan ya, bobot tablet pertama, bobot tablet kedua, dan seterusnya sampai 10 butir. Kita dapatkan ada 10 data bobot. Lalu kita hitung perkiraan masing-masing kandungan dari satuan yang diuji. Jadi di tablet yang pertama, butir yang pertama, bobotnya berapa dikalikan kandungan zat aktif dibagi dengan rata-rata dari bobot. Karena ada 10 butir nih, bobotnya berapa masing-masingnya, lalu di rata-rata. Nilai rata-ratanya ini W nih. Ya, rata-rata W. Jadi kita hitung perkiraan masing-masing kandungan dengan rumus ini. Bobot tiap tablet dikalikan A-nya dibagi dengan rata-rata bobot. Setelah itu kita lakukan kita lihat nilai keberterimaannya. Ini kriteria untuk sediaan padat. Keseragaman sediaan memenuhi syarat jika nilai keberterimaan 10 unit sediaan pertama tidak kurang atau sama dengan L1%. Jika nilai keberterimaan lebih besar dari L1%, lakukan pengujian pada 20 unit sediaan tambahan. Tadi kan untuk keseragaman kandungan dan keseragaman bobot kita ambil sampelnya langsung 30. Fungsinya ambil 30 itu karena apa? Karena pertama kita cukup menguji 10 butir saja. Jika itu sudah memenuhi syarat ya sudah, tetapi jika ternyata tidak memenuhi syarat, maka kita punya 20 butir sampel lagi untuk diuji. Nah, kita lihat sekarang ke tabel 2 ini. Tadi kan kita sudah tetapkan kadar ya, dari berdasarkan bobotnya ya. Sekarang tabel 2 ini berlaku untuk keseragaman kadar dan keseragaman bobot. Jadi intinya tabel 2 ini nilai penerimaan untuk keseragaman sediaan. Kita sudah punya data kandungan masing-masing satuan sediaan ya. Data kalau untuk keseragaman kandungan berarti ini hasil
penetapan dengan analisis atau dengan metode analisis yang sesuai, penetapan kadar dengan metode analisis yang sesuai. Kalau keseragaman bobot berarti ini hasil perhitungan berdasarkan bobot tadi. N adalah jumlah contoh atau jumlah sampel ya. K adalah konstanta keberterimaan. Jika N sama dengan 10, maka K-nya 2,4. Sampelnya kan 10 yang pertama. Nah, tadi ada pernyataan juga jika 10 itu tidak memenuhi syarat, kita boleh tambah sampel lagi 20. Kalau kita sudah lakukan sampai tahap yang kedua tadi, sampelnya menjadi 30, maka kita gunakan ini, N sama dengan 30, maka K yang kita pakai adalah yang 2,0. Ini rumus untuk menghitung simpangan baku. Saya kira sudah tidak diperlukan lagi ya menghitung simpangan baku dengan cara manual seperti ini. Tinggal kita gunakan kalkulator atau di Excel saja. Ini simpangan baku relatif, cara menghitungnya seperti ini. Lalu M yang digunakan jika T lebih kecil atau sama dengan 101,5. Ini kita gunakan untuk melihat nilai rujukan. Nah, di sini ada T. T kurang dari 101,5. Kita cari dulu nih berarti T itu apa? T adalah nilai kandungan tiap satuan sediaan pada saat diproduksi. Dinyatakan sebagai persentase dari jumlah yang tertera pada etiket. Untuk penggunaan pada farmakope kecuali dinyatakan lain pada masing-masing monografi, T adalah 100%. Untuk tujuan produksi, T adalah nilai yang disetujui oleh industri pada saat produksi. Jadi sebenarnya T itu 100% harusnya. Cuman di industri farmasi kadangkala mengizinkan T-nya tidak tepat 100%. Tergantung misalnya pada peralatan yang ada di industri itu ketika penggunaan mesin tadi, misalnya kalau Anda ingat di proses granulasi basah kan kadang digunakan ada mesin yang berbeda untuk mengayak, tidak sekaligus untuk mengeringkan granul atau tidak sekaligus untuk mixing. Jadi kan ada kemungkinan pindah-pindah peralatan ini, bahan yang di tablet. Berarti ada kemungkinan kehilangan bahan selama proses. Nah, karena itulah di industri farmasi kadangkala nilai T-nya ini diizinkan untuk tidak tepat 100%. Makanya ada pilihannya di sini tergantung nilai T-nya berapa yang digunakan di industri farmasi. Secara umum sih T-nya memang 100% ya. Nah, sekarang jika misalnya T-nya 100%, maka kategorinya yang di sini. Jika X-nya berada pada rentang ini 98,5% dan 101,5%, maka kita gunakan NP sama dengan KS atau M sama dengan X rata-rata gitu ya. Jika X-nya kurang dari 98,5, maka kita gunakan yang ini. Jika X-nya lebih dari 101,5%, maka kita gunakan yang ini. Itu untuk menghitung NP-nya. Nah, sekarang karena tadi kita sudah hitung sudah berdasarkan ini ya, maka rumus umumnya ini berarti sudah tidak lagi kita perlu menghitung. Kita gunakan salah satu saja yang di sini. Nah, sekarang hasil NP-nya tadi L1, nilai keberterimaan maksimum yang diperbolehkan adalah 15,0 kecuali dinyatakan lain pada masing-masing monografi. Jadi perlu cek di monografi tablet apa tadi, di dalam monografinya ada nggak keterangan L1-nya. Jika nggak ada berarti ngikut yang di sini aturannya. L1 sama dengan 15,0. Nah, tadi di persyaratan di sini dinyatakan jika nilai keberterimaan lebih besar dari L1, maka lakukan pengujian pada 20 unit sediaan tambahan dan seterusnya. Hitung L2-nya berarti. Jika ternyata L1-nya tidak memenuhi, maka L2-nya dihitung. L2-nya sama dengan 25,0 kecuali dinyatakan lain dalam masing-masing monografi. Ya, itu ya
syaratnya untuk keseragaman sediaan. Oke. Kita memang harus telaten membaca farmakope kita karena kalimat-kalimatnya panjang dan keseragaman bobot menurut Farmakope Indonesia 5 dan 6 ini kebetulan ternyata sama. Ya, cara pengujian keseragaman bobotnya. Ini sedikit lebih rumit ya daripada ketika kita masih menggunakan keseragaman bobot yang diatur oleh Farmakope Indonesia ketiga. Jadi yang ini butuh latihan dan ketelitian dalam membaca petunjuk yang ada di Farmakope ini.